Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang kakek tua bernama Mbah Sastro. Hidupnya sederhana, sehari-hari ia berjalan kaki ke sawah dengan membawa cangkul usang. Badannya sudah renta, jalannya agak membungkuk, tapi semangatnya masih kuat. Suatu pagi, ketika ia berjalan menyusuri jalan raya yang sepi menuju pasar, matanya tertuju pada sebuah karung besar berwarna hitam di pinggir jalan. Awalnya ia mengira itu hanya sampah yang dibuang sembarangan. Namun, karena penasaran, Mbah Sastro memberanikan diri mendekat. Saat dibuka, matanya langsung terbelalak. Karung itu berisi tumpukan uang 100 ribuan baru, terikat rapi seperti dari ban. Jumlahnya tidak main-main. Setelah ia hitung sekilas, nominalnya bisa mencapai 1 triliun rupiah. Mbah Sastro gemetar. Hatinya campur aduk. Sebagai orang miskin yang sehari-hari hanya makan singkong rebus, ia tentu bisa hidup mewah sampai akhir hayat jika uang itu ia ambil. Namun, ia juga tahu, uang sebesar itu pasti bukan milik orang biasa. Kabar penemuan uang oleh seorang kakek renta itu akhirnya menyebar cepat. Dalam hitungan jam, aparat kepolisian, wartawan, hingga pejabat pemerintah mendatangi desanya. Namun, yang mengejutkan, tak lama kemudian muncul kabar bahwa uang itu ternyata milik seorang anggota DPR terkenal. Lebih mengejutkan lagi, uang itu diduga hasil korupsi besar-besaran dari proyek negara. Mbah Sastro kaget bukan main. Ia tak menyangka karung hitam yang ditemukannya bisa mengungkap kebusukan pejabat tinggi. Uang itu pun dijadikan barang bukti oleh KPK setelah Mbah Sastro menyerahkannya dengan ikhlas. Desanya mendadak viral. Banyak orang datang mewawancarai sang kakek tua. Namun, Mbah Sastro tetap rendah hati. Ia hanya berkata, "Saya ini wong cilik, rezeki saya ya dari Tuhan, bukan dari barang haram. Uang ini bukan milik saya. Kalau saya ambil, mungkin hidup saya tidak akan tenang." Perkataannya membuat banyak orang terharu. Kasus korupsi itu akhirnya terbongkar berkat kejujuran seorang kakek miskin yang hidupnya serba kekurangan, namun tetap memilih jalan kebenaran. Di akhir cerita, meski ia tidak mengambil uang itu, beberapa orang dermawan tergerak untuk membantu Mbah Sastro. Rumahnya direnovasi, dan ia diberi santunan agar bisa hidup layak di masa tuanya. Sementara itu, pejabat DPR korup yang kehilangan uang haramnya akhirnya duduk di kursi pesakitan pengadilan.